Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penyakit ini yang mau diobati ini a'jabatkum kasratukum. Ketika kamu punya penyakit, punya dosa, punya kesalahan, punya sikap fatal dalam berjuang, apa itu? A'jabatkum kasratukum. Kamu takjub pada jumlahmu yang banyak. Kamu bersandar pada material jumlah. Tidak lagi kau bersandar pada pertolongan Allah sebagaimana di perang Badar. Ingat jumlah ini dalam sejarah yang sekalian kalau kita lihat ya. Saya sedikit kita kasih penjelasan tentang Hunain. Ya. Ini Hunain yang Allah sebutkan. Dan ayat tentang Hunain cuma ini tadi, 3 saja dalam Al-Quran. 3 saja. 3 saja dalam Al-Quran, tapi langsung disebut Hunain ini istimewanya ini. Semua perang-perang ini jelas disebut. Saya menolong kamu di perang Hunain. Hunain ini semacam lembah. Yang lembah itu antara Mekah ke Taif. Jaraknya Mekah ke Taif ini kurang lebih 60 kilo. Sebelum Taif ada lembah Hunain. Sebelum sampai di Mekah antara ini. Taif ini kan disinilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lari dulu dilempari dan di sini bersejarah. Disinilah juga Nabi juga banyak bersejarah di sini. Nah, kemudian kalau Bapak lihat di sini di Ji'rana, ini salah satu tempat orang kalau mau pergi haji, pergi umrah. Itu umrah, salah satu tempat umrah di sini, tempat mengambil mikat. Di Ji'rana. Ini ada sejarah bagus Pak kalau kita baca ini Ji'rana. Di sini nanti Nabi bagi hasil perolehan rampasan perang, di sini dibagi. Ya, di sini dibagi. Waktu selesai nanti perang Nabi di sini, sesudah pengepungan ke Taif, itu balik dulu ke sini ke Ji'rana, baru dia masuk ke Mekah untuk umrah, baru kembali ke Madinah. Ini Hunain kira-kira dari Mekah ke sini kira-kira 20-30 kilo. Ya. Maksimal ya 40 kilo lah maksimal. Jarak setengah hari perjalanan. Tapi coba lihat sahabat Pak, karena takjub pada dirinya, tidak ada lagi perasaan was-was, tidak ada lagi perasaan merasa ya apa istilahnya itu meremehkan nih. Karena jumlah 10.000, Taklud itu penduduk Mekah yang paling disegani selama ini. Andalannya orang Arab itu suku Quraisy. Taklud tanpa perlawanan. Malah 2.000 tambahannya. Sampai pasukan Nabi ini yang 12.000 Nabi bilang, tidak ada lagi yang bisa kalahkan kita di dunia ini. Tidak pernah lagi ada kekuatan yang bisa mengalahkan kita. Di Badar saja sedikit menang. Ini jumlah pasukan banyak. Ini bahayanya ya sekalian, kalau kita berpangku pada sebuah kekuatan bukan sama ilmu Allah. Coba lihat pemain bola mau bertanding, Nabi lai cak di jinjo, na bobol gitu gawanta. Yang diremehkan Pak. Petinju diremehkan lawan, bisa jadi nakaoke. Segala sesuatu yang sifat meremehkan Pak, bahaya itu.
Ini perjalanan dari Mekah ke sini sebenarnya setengah hari, tapi menurut riwayat Pak 4 hari baru sampai. Saya bilang santai saja, sampai aja gitu, santai saja. Yang kita lalu nalari semua itu. Karena santai, ini tempat ini lembah. Akhirnya duluan ini Hawazin, suku Hawazin yang berada di sekitar sini nih. Dengan ini suku Saqif ini. Saqif dengan Hawazin. Ini suku yang selama ini bermusuhan di sini dengan Mekah, suku Quraisy. Pokoknya kata suku Arab ini nomor 2 ini. Ini Saqif dengan Hawazin ini. Yang selama ini Quraisy, ini nomor 2 ini. Semua di sekitar Arab itu tunduk taklumi semua. Dia bilang pasti kita mau serang. Kata suku Hawazin, sebelum kita diserang, kita menyerang duluan. Tapi ternyata dengar bahwa 2 Syawal 1 hari sudah Lebaran Idul Fitri. 2 Syawal Nabi bergerak dari sini ke sini. 2 Syawal. Lambat musuh ini Hawazin sudah mengatur strategi di sini. Dan belum pernah dalam perhitungan Nabi dengan sahabat Pak strategi itu. Karena terlalu bangga pada jumlahnya. Apa strateginya? Di lembah ini Pak luas, besar. Dari atas itu pemana dipasang, dan dari bawah itu menurut sebagian para ahli sejarah itu dipasang strategi begini. Itu pasir-pasir digali, kemudian dibalik batu-batu itu bersembunyi para pemanah. Dan kemenangannya ini suku Hawazin Pak, ahli memanah. Tidak ada pemanah yang paling ulung di semua suku Arab mengalahkan ini. Tidak ada yang kalah. Begitu Nabi turun, 12.000 pasukan, itu 1.000 masuk. 1.000 yang pertama ini Pak hampir jadi korban semua. Kenapa? Begitu masuk, dilihat ini tenang-tenang di bawah, ternyata di balik batu dan gundukan-gundukan itu sudah digali, dan pemanah-pemanah ini strategis mengepung. Karena dia kira banyak jaki. Dan siapa pasukan pertama ini? Yang 1.000 pertama itu yang 2.000 tadi yang baru masuk Islam. Barusan masuk Islam pergi berperang. Ini yang berteriak, lari, kabur. Berpengaruh 1.000 berikutnya, berpengaruh Pak. Bayangkan 12.000, Nabi turun pasukan terakhir. Tidak ada pasukan yang bertahan. Lari semua, tidak tahu kemana. Karena dia betul-betul di babak belur itu panah-panah. Akhirnya begitu lari para sahabat, tinggal Rasulullah sendiri dalam satu riwayat. Tinggal Rasulullah sendiri, dia tahu di sana musuh. Nabi datang itu musuh. Tapi ada doanya sebelum dia datang itu Pak. Di situ betul-betul Nabi itu keberaniannya sebagai pemimpin. Sampai di situ Nabi berkata, "Ya Abdullah, inni rasulu ilaikum. Inni nabi Allah, saya ini nabimu. La kazib, saya tidak pernah berbohong pada kalian. Di mana kalian?" Alhamdulillah datang Abbas, pamannya, berteriak. Itu Abbas salah satu kemenangannya Pak, diberikan oleh Allah suara lantang. Nabi ulang,
Wahai pasukan-pasukan yang pernah berbayat di bawah pohon, Abbas berteriak. Boleh kata suaranya 2 kali lipat dengan suaranya Nabi, kayak mic itu. Tapi karena diburu dan namanya lembah, sangat sedikit yang bisa dengar, apalagi panik, Pak. Dan menurut riwayat, yang 1000 tadi ini yang masuk duluan, ada yang lari kabur, Pak. Bukan kabur di sekitar ini Taif, bukan sekitar Hawazin, pulang sampai lari ke Mekah. Itu anunya Pak, mohon maaf ini, semangat itu tidak cukup. Ini semangat yang 1000 tadi 2000 tidak diragukan. Tapi belum punya kekuatan akidah, belum punya kekuatan ilmu, apalagi kekuatan kesabaran. Dan dia duluan dikasih maju. Dan ini membawa informasi, kabur. Akhirnya lain tidak tahu masalah, lari tummi. Dan bisa dibayangkan, Pak, kalau pakai kuda baru lari semua itu, dia tonji baku tabrak-tabrak. Bayangkan begini, Pak, turun, ada tummi mau lari naik, para dia tonji baku amba-amba. Kenapa? Terlalu membanggakan diri.